إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku jamaah Jumat, rahimallah wa iyyakum. Tentunya rasa syukur senantiasa kita rasakan dan senantiasa kita haturkan kepada Allah pujian alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Lisan kita menyatakan kalimat pujian yakni tahmid, maka tentunya hal itu harus dibarengi dengan tekad bahwa seluruh nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita dipastikan haruslah sejalan dengan apa yang telah Allah tetapkan baik dalam Al-Quran Karim maupun dalam sunnah Nabi yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah apa yang Allah janjikan ketika kita benar-benar pandai dan benar bersyukur, Allah akan tambah nikmat itu. Namun manakala kita kufuri nikmat Allah, pastinya Allah menyediakan kepada mereka yakni azab yang pedih, terutama tambahan dan tetapnya iman dan Islam. Tentu benar-benar kita harapkan kita benar-benar bercita-cita untuk mati dalam keadaan mukmin dan muslim. Ikhwani fillah wa iyyakum jami'an. Kalau berbicara tentang nikmat, tentunya apa yang tidak kita dapatkan sampai detik ini. Dan berbicara tentang nikmat tentunya yakni ada di antara berbagai macam kesenangan-kesenangan hidup yang kemudian kalau kita dapatkan itu maka kita mendapatkan dan mengatakan Allah telah memberi kami nikmat. Dan berbicara tentang kesenangan ini, apa yang telah Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 14 Allah katakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khayli musawwati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yang kata Allah artinya dijadikan indah pada pandangan manusia apa yang mereka cintai, yakni dari perempuan-perempuan, anak-anak, harta yang bertumpuk dari emas perak, punya pilihan, hewan ternak, serta sawah dan ladang. Dimana Allah dari mata'ul hayatid dunya, bahwa semuanya itu adalah merupakan kesenangan hidup di dunia. Allah akan husnul ma'ab dan insyaallah lah kembali baik. Dijelaskan di sana adanya kesenangan-kesenangan yang kita cintai di dunia. Kita telah memiliki istri, anak insyaallah, harta benda dari emas perak dan terusnya. Hadirin, tentunya semuanya harus kita pahami bahwa itu hanyalah kesenangan di dunia dan tentunya akan ada di sisi Allah lah yang lebih baik. Maknanya apa? Apa yang saat ini kita dapatkan
tentunya menjadi motivasi kita untuk mendapatkan hal itu ketika Allah sempurnakan nikmat-nikmat tersebut di akhirat. Kalau Allah memasukkan kita dalam jannahnya. Dari sekian nikmat yang Allah sampaikan tadi, maka di antara kesemuanya itu kita tidak pernah mendengar yang namanya bekas anak. Kalau mantan istri bisa jadi kita sering mendengarnya. Bekas harta kita baik emas, perak, tunggangan kita, kuda, kendaraan, hewan ternak, dan bahkan sawah atau ladang pernah mungkin kita pernah memiliki dan sekarang menjadi bekas. Namun tidak demikian dengan anak. Tidak ada istilah bekas anak atau bekas orang tua atau mantan anak atau mantan orang tua, tidak. Rasanya hadirin, berbicara pada kesenangan hidup ini, terutama kecintaan kita pada anak memang sangatlah luas. Dan pastinya kita semuanya yang berpasangan sangat menginginkan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga kita. Rasanya tidak lengkap ketika kita beli pasangan, berapapun pasangan itu, tapi belum punya anak. Karena memang anak dari merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari anaklah insya Allah kita sangat berharap bahwa mereka lah nanti yang dapat melanjutkan perjuangan kita untuk kemudian mereka berbuat yang lebih baik daripada kita, sehingga perjuangan itu terus menerus berjalan dan kita serta mereka mendapatkan manfaatnya. Maka tidak berlebihan ketika seorang ibu hamil dia bergembira, padahal kehamilan sakit, hadirin, sakit, susah. Namun hamil tidak hanya satu kali, dua kali, tapi berkali-kali, bahkan ada yang sampai 10 kehamilan. Dan bahkan pada puncak kesakitnya, orang yang melahirkan itu dirasakan oleh seorang wanita. Tapi mereka tidak hanya melahirkan 1 kali, 2 kali, bahkan ada yang sampai 10 kali melahirkan. Mereka tetap harap dan mereka senang dengan hal itu. Ini bertanda bahwa memang anugerah adalah merupakan sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya. Lain daripada itu, dalam satu riwayat dijelaskan bahwa ma'win fi ahli baitin ghulaman illa asrafu dalam yakun. Bahwa tidaklah satu keluarga setelah Allah anugerahkan bagi mereka anak, maka Allah memberikan kemuliaan di mana sebelumnya kemuliaan itu tidak mereka dapatkan. Insya Allah kita yang hadir di sini, di antara anak-anak kita, ternyata Allah jadikan sarana untuk memuliakan kita. Tidak kemudian hanya kita, tidak hanya kita dan yang mulia. Tatkala anak ini berprestasi di hadapan Allah SWT, mereka mengumpul prestasi di hadapan Allah SWT, maka tidak hanya dirinya, orang tuanya, keluarganya, saudaranya, temannya, tidak, tapi bangsa ini juga ikut mulia oleh karena prestasi si anak. Inilah kiranya hadirin, mengapa kita sangat berharap Allah menganugerahkan anak kepada kita. Namun ternyata ada yang hanya tinggal harapan. Oleh karena dari sekian anak yang mereka miliki justru menjadi masalah. Dalam suatu riwayat dijelaskan, innal walad mabkhalatun majbanatun majhalatun mahzanatun. Bahwa di antara anak-anak ada yang justru menjadikan orang tua menjadi bakhil. Kebakhil ini ternyata bisa jadi karena apa yang dia miliki hanya fokus untuk anaknya saja. Dia tidak lagi berpikir, dia tidak lagi paham bahwa adanya pos fisabilillah yang lain selain daripada anak dan keluarganya. Sehingga model seperti ini hadirin, maka hartanya itu bukan hanya untuk anak, sampai anak tidak butuh pun juga dia belikan, dia belanjakan sampai ada perkataan mudathir. Sedangkan ada pembangunan masjid, ada masjid yang memiliki kegiatan yang banyak, dia tidak lagi respon untuk kemudian dipakai hartanya untuk kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana seorang orang tua menjadi seorang yang pengecut. Lagi-lagi dengan adanya anak, orang tua ini tidak lagi bersikap kritis, tidak lagi mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, tidak lagi mengatakan ul haq walau kana murran, kalau yang hak walau pahit.
Oleh karena khawatir dengan ucapannya dan tindakannya justru dapat mencelakai dirinya, ya secara otomatis juga akan mencelakai keluarganya itu anaknya. Terlebih ketika orang tua adalah seorang penegak hukum, ketika yang tersangka adalah anaknya sendiri, maka bisa jadi ia tidak lagi menjadi seorang yang menerapkan kebenaran pada si anak, karena si anak adalah belahan hatinya yang harus ia bela, maka ia benarkan kemaksiatan atau kemungkaran yang dilakukan oleh anak untuk keselamatannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana orang tua menjadi majalah bodoh, ya, karena lagi-lagi dengan dia bertekad bersungguh-sungguh, waktu, pikiran, tenaga diperuntukkan untuk mencari nafkah untuk si anak, sehingga siang malam banting tulang untuk mencukupi keluarganya, terutama anak, sampai ia lupa dan bahkan tidak sadar bahwa Allah mewajibkan atasnya thalabul ilmi. Thalabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Allah sampaikan melalui Nabi kita Muhammad SAW bahwa menuntut ilmu itu punya wajib bagi setiap muslim. Dia tidak lagi mau belajar, padahal tidak kurang-kurang majelis taklim seperti di masjid kita Al-Mahdi ini menyediakan sarana taklim, tapi dia tidak mau mendatanginya untuk menambah hazanah keilmuan yang bisa jadi dia belum tahu. Dan ternyata tragis, ketika anaknya disekolahkan, anaknya dipondokkan, berharap bahwa anaknya hafid 30 juz, hafizah 30 juz, namun tragis, orang tua yang malas ini, dia tidak mau belajar Al-Quran, sampai detik ini belum bisa baca Al-Quran Karim. Ketika anaknya mampu membaca kitab-kitab gundul, kitab-kitab akidah, ibadah, fikih, akhlak, muamalat, bahkan hafal beberapa kitab-kitab gundul tadi, tapi saya orang tuanya karena tidak mau belajar, karena fokus untuk anaknya saja, orang tua ini bahkan tidak tahu sama sekali tentang kalimat la ilaha illallah, makna, syarat dan rukunnya tidak mengetahuinya. Yang dia tahu bahwa kalimat la ilaha illallah miftahul jannah, kalimat la ilaha illallah kalimat pembuka pintu surga, kunci surga. Namun ketika ia tidak tahu maknanya, tidak mengerti syarat dan rukunnya, maka saat ia membaca kalimat la ilaha illallah ribuan kali, saat itu pula ia membatalkan kalimat tersebut, sehingga kalimat la ilaha illallah tidak lagi berfungsi untuk membuka pintu surga. Kemudian yang keempat, bagaimana orang tua ini menjadi sedih. Dalam surat At-Taghabun ayat 14 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innama inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum fa in ta'fu wa taghfiru wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istrimu dan anak-anakmu menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu. Hadirin, Allah sebutkan bahwa di antara istri dan anak kita ternyata menjadi musuh bagi kita, untuk kemudian kita lebih berhati-hati dengan mereka. Dan pada ayat berikutnya, ayat 15, Allah katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah ujian bagimu. Dan insya Allah lah balasan yang lebih baik. Allah sebut bahwa anak lagi anak. Pada ayat 14 anak disebut lagi bersamanya harta pun juga anak. Ternyata anak ini adalah ujian bagi kita. Untuk itu begitu sayangnya Allah ingatkan kita dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari bimbingan Allah. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka ia termasuk orang yang merugi. Hadirin rahimallahu wa iyyakum jami'an, pastinya kita berharap Allah menganugerahkan anak yang soleh, yang menjadi penyejuk mata dan menjadi imam dari orang-orang yang bertakwa. Namun pastinya di sana ternyata ada anak yang justru tinggal harapan
dan bahkan menjadi fitnah bagi kita. Maka seharusnya kita memahami bahwa anak suatu anugerah, namun pahamilah bahwa anak juga amanah dan nantinya Allah akan mintai pertanggungjawaban atas kita bagaimana ketika kita yang diberikan oleh Allah berupa anak. Semoga kita yang Allah anugerahkan anak dapat menjalani amanah untuk mendidik mereka menjadi anak yang soleh, solihah, menjadi anak-anak yang menjadikan kita sejuk mata dan mereka menjadi imam dari hamba-hambanya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qala hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafur. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala murdillatin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwafil azza wa iyyakum, pada khutbah yang pertama disampaikan tentang bagaimana status anak bagi kita semuanya. Namun ketika kita telah memperhatikan anak, maka ingatlah bahwa kita sebenarnya juga anak dari orang tua kita. Kalau kita memahami tentang anak cucu, pahamilah bahwa kita sebenarnya cucu dari kakek nenek kita. Kalau kita ingin mendidik mereka, pastinya kita pun juga mendidik diri sendiri agar kita menjadi kebanggaan orang tua kita dunia akhirat. Sehingga kalau kita memperhatikan anak dan memperhatikan diri kita sendiri sebagai anak, insya Allah kita akan tergolong sebagai orang yang soleh, yang nantinya akan Allah pertemukan dengan orang-orang yang kita cintai dari keluarga kita, anak kita, cucu, cicit, dan seterusnya yang mungkin kita tidak mengetahui mereka. Dan kita pun juga akan dipertemukan oleh Allah SWT di akhirat, yaitu dengan orang tua kita, kakek nenek kita, duit kita yang mungkin juga kita tidak tahu siapa di atas kita. Tapi pastinya dengan kata hamba yang soleh, Allah akan pertemukan kembali dengan mereka semuanya. Maka dari itu marilah kita mendidik anak dan mendidik diri kita sebagai anak dan orang tua kita. Fa insya Allah kita akan bersinergi dengan mereka untuk senantiasa menjadi hambanya yang muttaqin, untuk kemudian kita bersama-sama mempertahankan keimanan keislaman sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, kemudahan kepada kita dan kesabaran pada zaman yang sangat mengkhawatirkan tercabutnya iman. Semoga Allah menyayangi kita dan merahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bermunajat, semoga Allah mendengar dan semoga Allah mengijabahnya. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa radhiyallahu anhu sahabati rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya. Allahumma ighfir lana wa lil walidayna warhamhuma kama rabbana saghira. Allahumma ighfir lana wa lil walidayna warhamhuma kama rabbana saghira. Allahumma ighfir lana ولوالدينا وارحمهما كما ربنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفرنا وترحمنا وإن أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتون. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عملين قبل أن نحبك. ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وأخيرا الحمد لله رب العالمين.